Ini qasidah yang luar biasa. Yang artinya ilzam bab rabbik watrukul ladun. Tetaplah pada pintu Tuhanmu dan tinggalkan selainnya. Selain Allah, tinggalkan. Kita tetap harus berada di pintu Allah dalam keadaan apapun, senang maupun susah, sehat maupun sakit, bencana maupun dalam keadaan nikmat. Semua kita harus berada di pintu Allah. Selain Allah tinggalkan. Was'alhu salamah min daril futur. Mintalah keselamatan dari tempat dunia yang penuh dengan fitnah ini. Minta keselamatan. Minta kepada Allah, jangan tinggalkan pintu Allah. Minta keselamatan dari dunia yang penuh dengan fitnah. La yudhiq sadrak, subhanallah. Janganlah hatimu terasa sempit atau sedih. Fal hadith yahun, setiap kejadian akan ringan. Kalau hati kita tidak sempit, tidak sedih, insya Allah semuanya itu akan ringan. Allah, sebab Allah muqaddir wal alam syu'un. Allah ya subhanahu wa ta'ala menakdirkan, sudah menakdirkan kepada kita, dan alam semesta adalah kehendaknya. Semua ketentuan ini sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima, jangan kita sedih, jangan kita berkecil hati. Cuman kita tetap harus berada di pintu Allah. Terus layak tuh hammuk ma qaddar yakun. Janganlah kamu larut dalam kesedihan. Jangan kalian bersedih-sedih setiap hari dengan virus-virus corona. Jangan. Sebab apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Karena ini sudah tertulis oleh Allah. Jadi kamu jangan sedih mikirkan coronanya. Tapi kamu sedihlah mikir bagaimana saya bisa berada di pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Pikiran dan ikhtiarmu letakkan di belakangmu. Jangan kamu mengandalkan otakmu dan pikiranmu. Begitu juga dengan pengaturan. Jangan kamu mengatur-ngatur. Semua taruh di belakang. Dan saksikanlah kepada zat yang menciptakanmu. Jadi semua ini tidak perlu kamu yang ngatur. Semua yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur ini semuanya. Semua Tuhanmu yang maha mengawasi. Sesungguhnya ia memperhatikanmu. Sesungguhnya setiap saat, setiap detik, setiap apa lagi, Allah itu selalu mengawasi kita. Tidak mungkin kita ini lepas dari pengawasan Allah. Jadi kalian kenapa bingung? Oh, kalian diawasi Allah. Berarti apa? Saya ikut aja tugas Allah, saya lakukan. Pintu Allah kita buka dengan doa-doa kita, dengan amal-amal kita. Insya Allah semua ini akan terselesaikan. Jangan membuat hati kamu itu sedih dan sedih. Maulakal muhaimin innahu yarak. Fawwadlu umurak wahsin fid dunun. Di sini dan sangat pasrahkan segala urusanmu kepada Allah. Pasrahkan. Pasrah itu bukan mikir. Saya pasrahkan tapi mikir. Contoh misalnya saya ketemu sama Umar, saya punya anak. Saya pasrahkan ya ini buku sama kamu. Tapi tiap hari tak pikir bukuku disowek orang ya. Iki anu loh sudah dipasrahkan, Anda tak mikir. Sudah mau diambil, mau diapakan sama Umar, terserah sudah ini hak kamu, pasrahkan aja. Apalagi kita pasrahnya sama Allah, pencipta kita semua. Subhanallah. Kok kita masih mikir lagi? Sudah kita pasrahkan, misalnya begini. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak bisa tidur-tidur mikiri sesuk nek mati piye. Ini berarti bukan saya pasrah kepadamu ya Allah, hidupku dan matiku kupasrahkan kepadamu. Pasrah ya Allah sudah terserah mau diapakan. Wong kita ini tidak pernah tahu kapan kita itu balik ke kanan, balik ke kiri, tidur itu pernah tahu. Siapa yang kira-kira bisa tahu, saya tak ikut. Saya nanti rencana jam 12 lebih 5 menit saya akan muter ke kanan. 12-10 menit saya akan muter ke kiri. Jam 1 lebih 15 menit saya akan duduk. Tidak bisa. Tidur itu jam berapa kamu tepat tidur tidak ada orang tahu. Coba tunjukkan. Jam berapa pasnya saya tidur. Kalau bisa yang nunjukkan berarti orang hebat. Tidak ada yang tahu.
Ini itu lesilan gitu. Mau bengi kamu tadi malam tidur jam berapa? Kurang lebih lah, mesti kan gitu. Kenapa kita tidak tahu? Allah tahu. Allah itu tahu kamu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Dan sudah ditentukan sebelum kamu tidur. Subhanallah. Sudah kok tidak mbok pikir. Maksudnya tadi begitu. Ini corona ini sudah ketentuan Allah. Tidak usah kamu pikir, sudah terjadi. Lo mau dipikir apa? Ya Allah seandainya, nanti di sini ada nanti katanya. Lau walau wakif ada nanti dilanjut. Ini Habib Abdullah bin Ali Haddad luar biasa, cerdas. Berapa ratus tahun yang lalu sudah paham menungso zaman saiki. Apalagi orang-orang Syekh Hermania dan Ahbabul Mustafa. Suruh baca ini. Irungokno terus bendino. Syekh Hermania sama Ahbabul Mustafa. Lah HP-mu ada tuh. Daripada HP gue main game terus ya. Irungokno lagi tiap hari didengar ini sekali sambil menenangkan jiwa. Maulakal muhaimin innahu ya Allah tahu awakmu butuh apa. Ya Allah saya sebentar lagi perlu nasi goreng. Allah tahu. Nanti ada nasi goreng datang. Lebih itu faham. Fawwidluh umurak wahsin fid dunun di sini. Pasrahkan segala urusanmu kepada Allah dan berbaik sangkalah kepada Allah. Ini yang pokok. Husnudzan billah ini nyangka baik kepada Allah itu penting. Jangan pakai doanya orang stres. Makanya doanya itu doa Habib Abdullah itu. Luar biasa. Qad kafani ilmu Rabbi yang sering kita baca. Itu doa luar biasa. Tidak nyalahkan Allah tapi nyalahkan dirinya sendiri. Dan beliau mengatakan doa saya ini bukan saya ngantur Allah. Doa saya ini untuk menunjukkan syahidun li biftigari. Bahwa saya fakir indallah. Saya lemah indallah. Saya tidak ada daya di sisi Allah. Weh, kalau sama Allah husnudzan. Loh kamu itu sama orang yang ada husnudzan aja kamu mesti dapat macam-macam. Apalagi sama pemilik manusia. Kunci dalam hal ini ya. Jangan mikir, pasrah, berbuat baik. Sangka baik kepada Allah. Husnudzan kepada Allah. Nah ini. Lau walam wa kaif gul dhil hamaq ya'tarid ala Allah alladhi khalaq. Ucapan manusia saat ini. Karena wabah corona. Mereka selalu mengatakan jikalau. Ini doa orang stres. Ya Allah jikalau. Setelah. Ucapan orang gila. Guldil hamak. Jikalau mengapa seandainya atau bagaimana adalah perkataan orang yang bodoh. Jangan suka mengatakan jikalau seandainya itu ucapan mengapa. Ini ya sudah terjadi kok. Anda tanya, ya Allah mengapa ada corona? Sudah orang mati banyak kok kamu ribut mengapa ada corona. Ya bagaimana supaya kamu tidak kena corona itu ikhtiar kamu. Pasrah sama Allah. Kok mengapa? Ya Allah mengapa wabah ini terjadi? Ya Allah jikalau tidak terjadi kan rukuh saya payu semua. Misalnya sorban saya laku semua ya Allah. Ayam geprek saya laku semua ya Allah. Lah misalnya seandainya itu tidak perlu. Sudah toh ini Allah itu senang lihat kamu doa, tapi doanya jangan seperti itu, gitu loh. Allah suka kamu doa. Ilahi ilastulil firdaus. Ini doa. Ya Allah, aku tidak pantas menjadi penghuni surgamu. Tetapi aku juga takut dengan siksa nerakamu. Tidak apa-apa, diplomasi dalam berdoa. Ya Allah, di saat ini aku yakin engkau telah memberi kenikmatan kepada kami dan bangsa kami. Yang mana kami tidak pernah kumpul bersama istri dan anak kami lebih dari 1 hari. Saat ini 1 bulan penuh ya Allah. Saya bersama istri dan anak kami. Dan saya bisa kumpul bersendau gurau. Dan Alhamdulillah ya Allah. Keadaan ini nikmat hingga kami bisa sholat 5 waktu berjamaah. Kami bisa memandang istri kami dengan pandangan rahmat. Weh nyenengke. Aja ya Allah pripun Gusti.
Mengapa ya Allah? Saya sudah bosan sama istri saya. Setiap hari saya lihat istri saya gitu terus. Lah jangan. Jangan juga mengatakan jikalau, mengapa, seandainya. Adalah perkataan yang bodoh orang benar. Itu perkataan orang yang menantang Allah. Ya orang menantang kepada Allah yang telah menciptakannya. Allah menciptakan awakmu kok kamu tanya. Contoh lagi yang terjadi kadang. Orang perempuan. Ya Allah kenapa hidung saya pesek? Lah kok mengapa? Ya mancung no. Lah dimancung kan lebih elek. Lah subhanallah, Allah ini sudah paham, irungmu kuwi kudu pesek, irunge iki kudu mancung, motone iki kudu bunder gede, motone iki kudu sipit. Ngono. Itu pas, tidak mungkin meleset. Allah tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset. Bana itu kudu lemu. Gitu. Ya memang harus lemu. Lah tadinya tidak lemu jadi lemu. Ini ya memang sudah ketentuan Allah. Ada orang yang tiap hari makan 10 piring. Saat tiap makan 2 piring setengah. Kayak Kadir ini misalnya. Itu 2 piring. Ya tidak gemuk-gemuk. Karena mungkin makan sedikit sudah ketentuan terima. Jadi gemuk sehat, kurus sehat. Oh nah kaya emang wedok saiki. Kepingin kurus sampai ngambil traktor barang. Traktor yang buat nyungkil lemah. Itu nanti diangkat dia gantung. Nanti dilihatkan gantung. Katanya bisa menguruskan badan. Ya rai lebih kepingin kurus dicungkil sisan bentek leboknya kuburan. Ya sudah yang penting ikhtiar tetap bukan tidak boleh. Ikhtiar itu boleh bukan tidak boleh. Tapi jangan nyalahkan mengapa. Ya Allah mengapa saya makannya sedikit tapi kok saya masih gemuk. Ya Allah mengapa saya makannya banyak tapi kok kurus terus. Serba salah manusia. Jangan mengapa. Pasrahkan sama Allah, aturan kita jalankan, makan yang sehat, makan ini boleh. Ya ketentuan dan takdir Allah adalah segala sesuatu yang benar. Semua yang ditentukan Allah itu pasti benar. Tidak mungkin meleset. Tidak ada yang meleset dari Allah. Duhai hatiku, sadarlah, tinggalkan semua kegilaan ini. Tinggalkan apa? Lau, wakam, wakaif ini. Tinggalkan. Ini tidak perlu, sudah kamu pasrah kepada Allah karena semua sudah ditentukan dan semua adalah benar untuk kamu. Qaddamin ta'ala birrizqil ghawam. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin membagikan rezeki hambanya di dalam kitab yang diturunkannya sebagai cahaya bagi umat manusia. Allah ini telah menjamin semua rezeki kita ini tidak mungkin meleset, gitu loh. Jadi kalau hari ini kita akan kehilangan 10.000 ya mesti hilang 10.000. Tidak mungkin meleset. Walaupun kamu dongo kaya apa kalau memang sudah ditentukan Allah tidak memang doa bisa merubah. Tapi rubahan itu pun kamu juga tidak tahu. Misalnya saya ini doa hari ini supaya misalnya hilang dia ya 10.000 tok lah istilahnya. Kalau hilang ya Allah kalau seandainya ada uang yang hilang 10.000. Tahu-tahu hilang 100.000. Lah kita tidak terima. Kenapa ya Allah saya minta 10.000 hilang kok jadi 100.000 yang hilang. Atau mendapatkan uang 100.000 malah justru dapat 10.000. Allah tuh tahu kamu itu tak kasih 10.000 karena kebutuhan kamu itu cuma 5.000. Nanti kalau kamu tak kasih 100.000 kebutuhan kamu ya 100.000. Ngono lho. Dadi wis paham dengo wae kamu ikhtiar pasrahkan semua sama Allah. Ikhtiar tapi tetap bukan tidak ikhtiar. Allah telah menjamin pembagian rezeki hambanya di dalam kitab yang diturunkan. Dan terlanjutnya faridah wassakat haram. Orang maka relalah kalian. Wajib atas kalian untuk ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wajib. Jangan ada kata-kata tidak ridho. Aku tidak ridho ya Allah. Ada apa tidak ridho? Sudah ditentukan. Wajib. Dikatakan dalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadzibhu minar rijsi wad darar wa intardo bil maksumi istamuna aman. Kalau kalian ridho dengan apa yang telah Allah beri, kamu pasti hidup nikmat, pasti. Tidak mungkin orang yang ridho itu tidak enak, itu tidak mungkin. Orang yang tidak enak itu yang tidak ridho-ridho. Contoh yang paling gampang. Kebetulan istri masakannya tidak cocok.
Oke, masak tidak cocok. Mulai tahu tidak ridho loh dengan masakan istri tadi. Ngomel, tidak ridho. Ini apa ini masak seperti ini? Nanti habis itu istri juga meloro hati. Karena tidak ridho ini rentetannya panjang. Nanti habis itu istri sakit nanti orang nyuci baju. Kelambimu letek kabeh. Nah gitu. Panjang ini gara-gara tidak ridho. Tapi kalau ridho, alhamdulillah. Masak apa? Oh masak alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah. Tolong ambilkan kecap misalnya sama karak. Masakan itu istri kok masakannya tidak dirasakan supaya aku senang kata istri kan gini. Oh iya diambil sedikit. Ya kok belum lah ini saya tak habiskan dulu kecap sama karak dulu sampai nasi nyantai istri lali usang. Gara-gara tadi sudah diambil sedikit sebagai tanda ridho. Fa intardo istamuna aman pasti hidup nikmat. Kunci hai seluruh ahbabul Mustafa dan Syekh Mania. Ridho atas apa yang telah Allah tentukan kepada kalian. Apapun bentuknya. Jangan ada mengapa. Wasakhat haram di sini. Dengan menolak takdir itu haram. Tidak ridho ini tadi itu haram. Ini Allah yang kasih kok kamu tidak terima. Ini haram. Jangan. Terus di samping itu. Wal gunuk rahah wa tama'junun. Orang yang neriman ini senang. Orang yang tamak rakus itu gila. Coba orang rakus kalian lihat. Orang-orang yang rakus itu. Piye caranya itu dia pokoknya harus yang di atas semuanya. Yang lainnya kalau perlu pantai ini orang rakus itu. Orang-orang korupsi itu kan orang-orang rakus itu. Kalau tidak rakus tidak mungkin dia. Oh sudah dapat gaji puluhan juta. 50 juta komisi korupsi. 1 miliar, 2 miliar buat apa? Ini rakus. Ini tidak boleh. Jadi kalau terima apa yang ditentukan tadi. Wal qana' rahah. Orang terima itu menyenangkan. Alhamdulillah. Pripun mas alhamdulillah. Nikmat. Senajan korola kata ngeten iki nikmat beb. Luar biasa. Nikmat. Tapi kalau yang tidak yang rakus yang tomak itu bagaimana beb? Ini kok tidak selesai-selesai. Ini saya berharap kerjaan tidak ada satu pun. Orang tanya aja tidak ada. Tanya ada barang tidak ada. Biasanya tuh dekat Ramadan gini tuh barang habis. Ini saya di PHK malah. Ya sudah rahah, tanah rahah. Alhamdulillah. Memang ketentuannya begitu kok. Saya sudah ikhtiar dan hasilnya begitu ya sudah ini saya terima. Tidak usah pakai geger. Anta wal khalaik kulluhum abid. Anta wal khalaik, engkau dan segenap makhluk ini semua adalah budak. Hamba. Budaknya Allah, hambanya Allah. Budak itu manut kalau majikan. Budak tidak manut, tendang. Untung Allah itu tidak seperti kita-kita ini. Allah itu sangat sayang sama kita. Coba kita aja bayar listrik ini telat sebulan, pedut. Listriknya pedut rasa listrik. Coba kita ini misalnya tidak sholat sekali aja sama Allah. Dipedot sa Indonesia pedot kabeh misalnya nyawone. Ini bagaimana? Allah ditantang malah justru maksiat dipamer-pamerke, LGBT dipamer-pamerke, perzinaan dipamer-pamerke, riba malah melalui HP sekarang online. Riba online gampang. Tinggal catat nomor telepon Anda dan sekian orang yang Anda kenal kirim ke kami. Kami akan kirim harta pinjaman 2 juta. Ngono kuwi yo akeh sing utang. La ilaha illallah. Lah ini hamba itu tidak ngeyel sama misalnya majikan. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Allah itu akan berbuat apapun ya terhadap kita atas kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah akan berbuat terserah. Dan tapi ingat, wa mallahu bidzallabil lil abid. Allah tidak pernah dolim terhadap kalian walaupun kalian menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Allah tidak pernah dolim. Orang yang maaf rentenir riba besar, dia ya hidup dua anak dua bojo. Sama Allah tidak dihancur leburkan saat itu, enggak, ditunda.
Siapa tahu dia mau bertobat dan dia akan menjadi orang yang baik. Begitu pula yang non muslim. Mungkin saat ini dia tidak Islam, tapi ditunda oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah. Siapa tahu dia masuk ke dalam agama Islam. Itu loh Allah. Luar biasa Allah ini. Hebat Allah. Yaf'al ma yurid. Hammuk waqti ma'amuk waihak ma yufid. Kesusahanmu dan kesedihanmu tidak akan membawa manfaat bagimu. Wah, ini kunci juga ini. Nangis seperti apa? Keluar air mata darah istilahnya. Kamu wis pokoknya apalah tidak bisa merubah ketentuan ini. Semua ya tidak akan membawa manfaat. Misalnya HP-mu jatuh, dek, pecah. Nangis. Ya Allah, kenapa? Wis ora manfaat, nangis nganti mati tetap HP-mu pecah. Tidak bawa manfaat. Manfaatnya bagaimana? HP itu ambil. Tanya ke tukang. Kira-kira ini bisa dibetulkan? Tidak bisa, ya sudah buang. Ikhtiar cari duit lagi beli HP. Ini bukan cuma disesali dok. Aduh, HP saya ini ya Allah, mudah-mudahan HP saya jadi bagus. Tidak bisa pecah. Ya, tidak manfaat wis todron. Ojo kakean tingkah. Kalau sesuai kesusahan, kesedihanmu kayak apapun tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab ketentuan telah mendahulunya. Al-Qadha, ya. Semua ketentuan Allah sudah mendahului. Ini sudah diatur sama Allah. Ya sudah tomponan. Jadi kalau kamu mendapat begitu, oh ini sudah ketentuan Allah. Ya sudah. Kita terima, kita ikhtiari apa? Introspeksi diri sendiri. Oh kekurangan saya kayak gini. Oh no. Lah tadi juga introspeksi. Lah kenapa kok HP bisa jatuh? Gara-gara tangannya lunyu. Kebetulan megang minyak apa? Cerut. Nah, berarti gue jangan nyekel HP nek pas nyekel minyak. Jangan. Lah itu loh ikhtiarnya ngono terus. Alladzi li ghairak lan yisil ilaih. Semua yang menjadi milik orang lain tidak akan kembali kepadamu. Wah ya. Eling-eling pedagang-pedagang terutama dan orang-orang yang kadang sok iri sama orang lain. Tidak perlu. Semua yang bukan milikmu tidak mungkin ke kamu. Semua yang punya kamu tidak mungkin ke orang lain. Itu pasti. Walaupun kadang kita sudah ikhtiar, sudah tanda tangan kontrak. Mau beli sorban Habib Syekh misalnya. Berikut yang lembiti. Misalnya pas kantor misalnya. Tanda tangan kontrak. Tahu-tahu besok dibatalkan. Ya sudah ini ketentuan Allah. Memang sudah ditakdirkan kan Allah besok mau batal. Cuman saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu tidurnya malam enak. Kalau tahu sebelumnya tidak mungkin saya tanda tangan. Wong saya tahu bakal batal kok dadak saya pakai tanda tangan. Tidak tahu ya tanda tangan saya. Tahu-tahu batal ya sudah. Kalau sudah batal alhamdulillah. Ternyata Allah punya keinginan lain mungkin. Kita punya perasaan gitu subhanallah. Ini mungkin Allah punya keinginan lain. Coba kalau itu saya jual yang lempit. Saya mau cari yang lempit lagi di mana. Alhamdulillah tidak payu. Gitu aja langsung nikmat. Tidak mungkin. Walladzi qusim lak hasilun ladaik. Semua yang untuk kamu pasti untukmu. Pasti datang kepadamu. Fastagil bi rabbak walladzi alik. Maka sibukkanlah dengan urusan Tuhanmu. Ya. Dan yang ada pada dirimu. Ojo ngurusi wong liya. Fokus kepada Allah dan apa yang telah Allah berikan amanat kepada kalian. Ini urusan. Yang lain tidak bukan urusan kamu. Lah kenapa kita ikut ngurusi yang lainnya? Tidak ada apa-apa kita ikut terus nyebarkan berita hoax tentang corona. Saya kemarin melihat ada orang tergeletak di depan Bustanul Asyikin. Delalah itu orang kesel turun. Di depan Bustanul Asyikin ditutupi tas mukanya. Delalah tasnya ini sudah terbuka. Difoto. Wah geger. Ini orang jatuh kena COVID-19. COVID-19. Cepret. Kirim. Duer. Sak Indonesia geger. Akhirnya diisolasi. Ojo ngono terus. Masa kamu membawa berita yang bohong dikirim. Senang kamu melihat keluarga kamu. Ada saudara-saudara kamu. Orang kampung kamu. Dirusak kaya ngono. Kok seneng lho. Urip kok ganggu wong. Istagil bi rabbak. Maka sibukkan diri kamu itu kepada Allah.
Kerjakan dirimu hanya Allah, untuk Allah dan apa yang telah Allah tentukan kepadamu. Di dalam kewajiban yang nyata dan syariat yang terjaga. Ini lakonono syariat kita. Syariat Islam ini aturan sholat, ibadah. Ini aturan jalan yang sibuk. Orang kalau sibuk sama itu tidak sibuk mikir sing liyane. Syari'il Mustafa Al-Hadil Bashir. Al-Hadil Bashir. Ajaran Nabi Muhammad SAW sang petunjuk kebenaran. Orang mau cari kebenaran siapa? Bingung. Ini Rasulullah ini. Oh, masalah menghadapi virus corona itu bagaimana menurut Rasulullah? Sudah ada. Lah kita tidak baca kitabnya bingung. Malah mau kitab-kitab gue. Ramalan-ramalan. Nah, saya senang bangsa diramal. Siapa mereka Mustafa SAW? Siapa beliau? Manusia pemberi kabar gembira, penutup para nabi sang purnama yang bersinar. Semoga salawat kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa tercurahkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selama angin berhembus di antara ranting-ranting pohon. Janganlah kalian larut dalam kesedihan. Sebab apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة الله يتقبل العبادة وأن الله يتقبل أعمالنا وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا وأن الله يجعلنا وإياكم يا الله يا الله سالمين غانمين محفوظين عند رب العالمين. اللهم احفظ عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. Ya Allah, kami mewakili seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa kaum muslimin di muslimah dimanapun mereka berada. Ya Rabb, selamatkan bangsa kami, selamatkan negeri kami, selamatkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah, angkatlah semua wabah virus corona ini dimanapun mereka berada. Ya Allah, jadikan semua jamaah kami selamat dari virus corona ini. Jadikan kehidupan kami ke depan kehidupan normal seperti masa yang lalu. Dan jadikan kehidupan kami lebih meningkat iman dan takwa kami di masa yang akan datang. Kami, pejabat-pejabat kami, aparat-aparat kami, pemimpin-pemimpin kami, semua dapat menjalankan ketakwaan dan ketaatan dengan baik, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami tiada menyalahkan siapapun ya Rabb. Kami hanya berharap ya Arhamar Rahimin, seandainya ada orang yang salah di antara kami dan kami ini yang berbuat salah, kami mohon ya Allah, benahilah diri kami dan mereka agar kami dan mereka dapat menjalankan kebaikan dengan baik dan sempurna. Seandainya ya Allah ada dari saudara-saudara kami dan diri kami berbuat dosa yang kami sengaja, tidak kami sengaja, ya Rabb, kecil maupun besar, ampuni dosa kami dan mereka semua. Ya Allah, berkat para wali-walimu yang hadir, ya Rabb, berkat para wali-walimu yang ada di zaman ini, berkat kutub zaman ini, ya Arhamar Rahimin. Kami berdoa, kami bertawasul atas nama wali-walimu dan orang-orang yang soleh di sekitar kami, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Kami berharap tenangkan dan tentramkan masyarakat kami, tenangkan dan tentramkan jiwa kami. Jadikan kami hamba-hamba yang tenang, hamba-hamba yang senang, hamba-hamba yang selalu mendapat rahmat dan ridha-Mu. Wahai Tuhan kami yang maha baik lagi maha penyayang, lagi maha pengasih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau masih memberi kepada kami kemampuan untuk kami menjalankan ketaatan. Ya Rabb, sesungguhnya ketaatan yang kami lakukan adalah kebaikan bagi kami. Ya Arhamar Rahimin, keselamatan bagi kami. Kami mohon bimbinglah kami dan semua bangsa ini untuk dapat meningkatkan iman dan takwa, untuk dapat meningkatkan ketaatan kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Kami selalu mendengar bagaimana ya Arhamar Rahimin umat Nabi Muhammad terdolimi ya Arhamar Rahimin di tempat-tempat konflik. Ya Allah, berhentikan ya Rabb, hentikan mereka yang lagi konflik. Jadikan mereka saling menyayangi dan menyintai. Kasihan anak-anak kecil ya Allah yang ya Rabb kehilangan orang-orang tua mereka dan orang-orang tua yang kehilangan anak-anak mereka karena perbuatan-perbuatan dolim manusia ini ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang berbuat dolim ya Rabb, dan ampunilah dosa orang-orang yang telah didolimi oleh mereka ya Allah. Ingatkan kepada yang berbuat dolim agar mereka menghentikan semua bentuk kedoliman, dan ingatkan kepada mereka yang terdolimi ya Rabb bahwa agar mereka sabar atas semua kedoliman ini ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, bagi mereka yang saat ini menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, baik di rumah tangga mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam keseharian mereka, baik dalam ekonomi mereka, kami mohon ya Allah, berkat majelis ini, berkat doa-doa kami, berkat doa para ulama, doa orang-orang soleh yang ada di negeri ini ya Rabb, selesaikan semua permasalahan mereka, permasalahan rumah tangga mereka, permasalahan ekonomi mereka, permasalahan hutang-hutang mereka ya Allah. Kasihanilah mereka, tenangkan mereka, tenteramkan mereka, sayangi mereka ya Allah. Seandainya ada kesalahan ucapan kami dan mereka, kami mohon karena Engkau Maha Pengampun dan Engkau selalu memantau kami ya Rabb. Seandainya ada kesalahan-kesalahan ucapan dan tingkah laku, ampuni dan maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkan kami yang zalim ini. Kami yang selalu mengucapkan ucapan-ucapan kasar terhadap istri dan anak kami, terhadap suami, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang cinta kepada kami, yang dekat kepada kami, terhadap sesama kami, baik kedoliman yang kami lakukan terhadap mereka, terhadap lingkungan hidup kami, terhadap sesuatu yang ada di sekitar kami. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kadang kami tidak merasa bahwa kami salah, kami tidak merasa bahwa kami berbuat dolim ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana, ya Rabbana. Kami mohon ampun atas semua dosa. Ya Allah, ya Allah. Banyak saat ini keluarga-keluarga yang menangis karena kehidupan mereka ya Allah. Kami berharap, kami yakin Engkau tiada mungkin ya Arhamar Rahimin berbuat dolim terhadap kami, karena Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangilah kami dan mereka. Bagi mereka ya Allah, anak-anak mereka, keluarga mereka yang kelaparan di saat ini, bukakan pintu rezeki bagi kami dan mereka agar mereka dapat hidup dengan sempurna ya Allah. Seandainya mereka ada yang terlilit hutang, agar mereka dapat rezeki ya Rabb la yahtasib, agar mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka. Seandainya mereka menghadapi kesulitan ya Allah dalam kehidupan sehari-hari, mudahkan dan ringankan beban mereka. Berilah kepada hati-hati mereka semua kebahagiaan ya Allah, ketenangan ya Allah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya Allah, Engkau Tuhan yang mendengar doa kami ini. Engkau Tuhan yang mengetahui semua yang ada di dalam hati kami dan semua jamaah kami. Kami mohon ya Allah, apa yang menjadi hajat-hajat kami dan mereka, atas ridho-Mu kabulkan semuanya ya Rabb. Semua hajat dohir maupun batin, semua hajat dohir maupun batin kabulkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikan sisa umur kami ini sisa umur yang bermanfaat, sisa umur yang penuh dengan ketaatan dan penuh dengan rahmat, sisa umur yang ya Rabb, yang dapat menjalankan ketakwaan dengan sempurna. Ya Arhamar Rahimin, kami berterima kasih kepada semua jamaah kami. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang baik ya Allah. Apapun yang saat ini mereka rasakan ya Arhamar Rahimin, Engkau mengetahuinya. Bagi mereka yang berdosa ampunilah, bagi mereka yang salah maafkanlah, bagi mereka yang terlilit hutang mudahkan menyelesaikan hutang,
Bagi mereka yang sulit pekerjaannya, mudahkan dalam mencari pekerjaan dan nafkah untuk menafkahi keluarga-keluarga mereka. Bagi mereka yang gelisah, tenangkan ya Allah, tenangkan ya Allah, tenangkan ya Allah. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah ya Allah, panjangkan umur kami, anak istri kami, keluarga kami, orang tua kami, jamaah kami. Kami rindu ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah Muhammad ya Rabb. Mudahkan kami dan jamaah-jamaah yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah di tahun ini agar mereka dapat menunaikan haji dan umrah ya Allah. Jangan sampai ya Arhamar Rahimin tahun ini tidak ada umrah ya Allah. Kami mohon atas kebaikan-Mu ya Rabb, atas rahmat-Mu berkat Rasulullah Muhammad. Bukalah ya Arhamar Rahimin jalan bagi kami dan mereka, agar kami dan mereka dapat menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah, dapat berziarah di tempat orang-orang yang soleh ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawthah. Singkirkan semua bentuk kegelisahan ini, singkirkan semua bentuk kegelisahan ini. Kuatkan iman-iman kami, kuatkan keyakinan-keyakinan kami. Karena tiada Tuhan selain Engkau, tiada yang dapat membantu kami kecuali Engkau. Jangan Kau titipkan kami ya Allah, jangan sampai kami ya Arhamar Rahimin mempunyai keyakinan bahwa makhluk-makhluk-Mu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kami tidak ingin ya Rabb ada sedikit pun ya Arhamar Rahimin gangguan-gangguan iman di dalam hati ini. Kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah.